luas banget sih. Tapi setelah gue sering berpergian ya, makanya gue sering merantau ya jatuhnya kan. Bagi gue keluarga itu tempat pulang sih. Tempat pulang. Kemanapun gue pergi pasti gue akan balik. Ngerti nggak lah? Ada yang menunggu. Tempat gue menunggu juga, ya kan? Jadi ini definisi gue setelah gue banyak merantau ya. Jadi gue menganggap keluarga itu adalah tempat gue pulang. Dan tidak ada orang yang tidak pulang. Pasti akan pulang. Pasti akan pulang. Susah, senang, sedih, pasti akan pulang ke rumah itu lagi. Iya benar. Gue bakal nangis ini. Apa ya? Banyak sih. Banyak banget. Kalau gue inget nyokap gue, selalu ngingetin gue untuk berdiri di kaki gue sendiri. Dan setiap kali ada musibah ataupun apapun yang terjadi di diri gue, nyokap gue selalu ngasih tahu, itu belum badai nak, itu belum badai. Jadi kayak itu nggak ada apa-apanya, kehidupan tuh lebih berat lagi kalau kamu jalanin, dan selalulah sabar gitu. Jangan suzon sama Allah, karena kita memang harus berpikir yang baik-baik, Allah pasti bantu kita gitu. Jadi itu yang nyokap gue, yang almarhum nyokap gue selalu ingetin gue. Jadi saat gue ada masalah apapun yang gue hadapin, gue nggak selalu berpikir, gue selalu selalu tahu ini rencana Allah pasti baik sih, kayak gitu. Di setiap habis hujan selalu ada pelangi ya? Ya bener ya, kurang lebih seperti itu. Dulu gue pernah yang kayak lagi sedih banget, terus gue curhat sama nyokap gue. Nyokap gue bilang, belum badai nak, itu belum apa-apa. Jadi dia menganggap sesuatu yang besar tuh kecil, yang kecil tuh anggap nggak ada. Kalau ada hal yang kecil itu nggak ada nak, tapi kalau ada yang besar itu kecil nak. Jadi ketika pertama kali gue pindah ke satu kota yang benar-benar ini bagaimana gitu kan, nyokap gue selalu, mungkin kenapa gue bisa seperti ini juga karena nyokap kali ya. Gue masih ingat dulu waktu gue kecil, waktu gue dulu kan gue gedenya di Pekanbaru. Oke, lu gede di Pekanbaru, oke. Ya, gue jadi sedih kalau cerita-ceritain. Gue gede di Pekanbaru. Nyokap gue tuh ke pasar sendirian kan, maksudnya selalu ke pasar ya, bukan ke belanja di supermarket atau apa. Pasar, ya tradisional ya? Iya, pasar tradisional. Terus dia kenal sama semua orang. Oh ya? Nyokap gue itu belum dewan ya, dulu kan memang nyokap gue terakhir kan dewan ya. Betul. Ini belum dewan, tapi dia kenal sama semua orang. Dari tukang cabai dia kenal, dan mereka saling kenal, maksudnya kayak akrab banget lah ya. Iya, kayak misalnya jadi pas dia belanja seperti biasa ya, seperti biasa. Terus nanti selesai itu dia kita nongkrong dulu di tempat warung lontong gitu, lontong sayur tuh, dia ngobrol tuh, temennya banyak banget. Terus gue lihat bagaimana dia bergaul gitu. Ketika dia bergaul sama orang-orang itu, dia tidak pernah membicarakan apa yang dia miliki gitu loh. Dia hanya berbicara santai, gitu ya. Dia nggak bicara, wah ini saya pakai ini enggak. Itu bukan buat dibicarakan. Jadi dia pernah ngomong ke saya waktu itu, dia bilang, apa yang kamu pakai bukan buat dibicarakan, pakai buat kamu pakai. Jadi apa yang kamu pakai itu bukan buat kamu ceritakan. Oh tadi saya ada siapa yang peduli story dari barang yang kamu pakai, ya kan? Kalau ditanya kamu boleh jawab, tapi nggak ditanya ya sudah, nggak perlu gitu. Kecuali emang orang attentionnya untuk itu, orang lihat kamu kena itu. Kalau enggak ya enggak. Jadi di sana tuh kayak, oh saya harus kayak mama nih, terus dia bergaul. Terus mama itu berbisnis. Dia walaupun papa udah ini, tapi dia suka gitu. Bagi dia tuh ini membuat saya banyak temen. Jadi bisnis itu banyak temen, bikin dia banyak temen. Saya ingat banget dulu waktu SMA. Sorry. Kuliah. Oke. S1 S2? S1. Dulu aku sekolah di Malaysia. Oke. Waktu S1 itu. Ini cerita lucu ya. Papa kan kasih jajan pas-pasan. Papaku kasih jajan pas-pasan kan, bener-bener kayak
ya dilebihin sedikit gitu. Tapi kan uang yang ditransfer papa itu sudah sesuai dengan proposal. Jadi Iya, kalau kita mau itu ya. sekolah, kita proposal nih. Transportasi selama sebulan segini, makan sih, itu semua detail. Itu papa detail, sampai uang tinggal berapa, rumah berapa, itu semua detail. Itu jadi dikasih credit card. Oke. Tapi kredit card itu untuk urgent, misalnya masuk rumah sakit, yang nggak ada dalam proposal kan? Iya. Jadi ke rumah sakit atau uang sekolah atau apa aja gitu. Dan apa yang bukan yang kayak datengin anaknya, enggak. Nelfon juga sekali-sekali gitu kan, bukan sekali-sekali jarang. Kayaknya enggak deh, jarang banget. Bahkan yang bokap bilang kalau nggak tepat waktu dia nggak datang gitu kan. Iya, itu emang dulu. Akhirnya namanya kita di umur segitu kan aku masih suka hiburan gitu-gitu kan. Jadi aku pikir otak gimana caranya aku tetap bisa sekolah, aku hiburan, aku lulus dan aku happy gitu loh. Gak ketemu aku mau tetap kerja tapi gimana? Wah, kata mama, jangan kamu kerja part time, pasti papamu suruh pulang karena kamu dikirim ke sana untuk sekolah bukan untuk belajar. Untuk bekerja. Saya balik untuk bekerja gitu kan. Aduh, gimana ya caranya nih? Jadi dulu ya thanks God lah, aku mungkin dulu aku pakai salah satu krimnya produk Indonesia. Ya, harganya juga nggak terlalu mahal. Ada namanya, kalau zamannya dulu itu terkenal banget deh. Satu krim itu harganya ya cuma 100 berapaan. Warna gitu. N ya? Apa? Mereknya N? Enggak, mereknya dulu Tulji. beneran. Oh ya? Dulu booming kayak dulu booming banget kan. Habis itu kayak kita nggak usah sebutin merek ya, pokoknya itu satu krim itu. Dan semua teman-teman temanku ramai banget. Teman belajarku orang Malaysia, teman-temanku dari sekolah-sekolah lain banyak. Terus pada nanyain, kamu pakai krim apa gitu kan? Aku bilang ada krim Indonesia. Aku mau. Aku jadi itu krim aku beli gede-gede karena aku lama pulang kan. Aku pindahin ke jar. Jar kecil. Kau coba dulu, cocok semuanya. Udah, aku bilang aku besok pulang, aku nggak bawa baju. Pulang isinya krim. Yang tadi 100.000, jadi 100 ringgit. Berapa? Beda kurs. Tetap ya, otaknya jualan itu. Wah, lumayan ya aku contoh. Aku dapat. Nah, kalau kerja kayak gitu nggak apa-apa katanya. Kalau jangan kerja, kamu ngelamar kerja gitu kan. Atau part time di apa? Ya, nanti kamu nggak fokus. Papa pasti akan suruh, kalau kamu mau kerja, ini banyak di kantor kerjaan. Jadi jangan ngapain kamu kerja di sana. Jadi ya udah kayak gitu. Satu. Terus aku suka nulis. Aku suka nulis, aku suka bikin puisi. Kayak jadi karena aku kurang maksudnya untuk menyalurkan. Iya, dulu tuh aku tuh dulu aku pernah pengen jadi penulis deh. Cuma pada masanya aku dulu papaku kayak kalau anak tuh harus pengusaha gitu loh. Zaman dulu kan begitu ya, kalau anak penjahit pengen anaknya jahit juga. Karena bapak gue pengusaha, pengennya anaknya jadi pengusaha. Jadi sampai adik aku Rara lah, pasti sekolahnya usaha semua gitu. Pelajarannya bisnis semua. Jadi aku bilang sama mama, "Ma, aku mau usaha ini gitu kan." Nah, salurin dong nulis kamu. Aku bikin lirik lagu, dibeli sama Akademi Fantasi Malaysia, lumayan. Tapi diubah-ubah sedikit karena kan ada bahasa-bahasa ininya kan. Lumayan lah, aku pikir ya ternyata menghasilkan juga gitu kan. Jadi pelan-pelan sih. Jadi kalau misalnya ada kayak beberapa yang nyinyir nih kayak kakak bapaknya kan udah kaya kok masih usaha gitu kan. Apa sih kayak gitu, maksud aku halo, aku nggak bisa ngelarang anak pengusaha berusaha gitu loh, ya kan? Itu kayak aku udah kayak born this way gitulah, aku lahir udah selalu seperti ini. Bener. Kalau lu suruh gue di rumah ya gue lobet, gue bingung gue ngapain gitu. Gimana bingung? Gue nggak tahu mau ngapain gitu ya. Jadi kayak ya as long itu positif kan. Kayak gitu. Jadi dari baru aku mulai usaha belajar bisnis itu ya dari kuliah sih kayaknya ya. Kuliah tuh ya? Nah, itu dari mamaku sih yang kamu walaupun kita gini belajar, jadi uangnya dipakai untuk keinginan yang nggak tercapai. Misalnya kan kalau zaman dulu kan kalau minta ini kan papa nggak langsung oke beli, enggak. Ya untuk apa? Manfaatnya apa? Gitu kan. Ini buat apa? Gitu. Iya. Selalu dibeliin sih, cuma ya
Enak uang sendiri. Lebih enak banget sendiri. Iya, enak. Waktu gue milih pasangan hidup, nyokap gue ngasih tahu, bukan nyarilah yang kaya atau nyarilah yang sukses gitu. Pilih laki-laki yang baik supaya kamu bahagia gitu aja. Gitu. Jadi dalam memilih pasangan pun nyokap gue suruh cari laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Nggak pernah gue diajarin gimana cara menggait laki-laki kaya atau setara atau jangan sama yang di bawah kamu atau itu nggak ada. Jadi kayak dia laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, karena laki-laki yang sayang sama kita walaupun sedikit akan memberikan segalanya, tapi laki-laki yang tidak sayang sama kita walaupun banyak tapi tidak memberikan apa-apa gitu. Setuju ya? Kalau untuk yang belum nikah, kalau pasangan lu nggak bisa berkomitmen, run bestie, run. Ya kan? Lari. Karena kalau dari awal tidak bisa berkomitmen, ya tidak akan bisa berkomitmen. Dan apakah kamu akan berkeluarga atau punya pasangan yang akan selamanya begitu? Karena yang mencintai dia akan stay, dan yang tidak akan pergi. Itu aja. Intinya dari komitmen ya? Komitmen. Itu untuk yang belum menikah. Kalau yang mungkin sudah berkeluarga nih? Untuk yang berkeluarga? Iya. Jauhkan tanganmu dari HP suamimu. Semakin kamu tahu, semakin kamu kepo, itu menyakiti dirimu sendiri. Jadi yang harus dilindungi itu adalah diri kita sendiri. Iya. Percaya Dan sih? iya. Sudah percaya ya? Kita harus percaya. Gitu loh. Aku sih kalau aku dan suamiku, kita nggak pernah bukan ini ya. Kita saling tahu itu password, tapi kita nggak pernah mengganggu. Karena bukan hanya, jangan berpikiran cuma ada cewek lain ganggu, enggak. Namanya pasangan kita kan dalam bekerja kan pasti punya atasan. Betul. Dibaca chatting dia dengan atasan, apakah dia sedang dimarahi atau apapun, nggak enak dia, pasti dia ada rasa bagaimana, sedangkan dia di rumah adalah kepala keluarga. Betul, ya kan. Betul. Jadi udahlah, asalkan sharing. Jadi kalau aku sama suami itu selalu sharing cerita, ada apa-apa cerita gitu. Dan untuk suami-suami, tinggalkan semua masalah di kantor. Pulang ke rumah ya main sama anak-anak, sama keluarga udah. Jadi jangan dibawa ke pulang. Itu aja sih. Harus seprofesional itu gitu. Sampai rumah udah waktunya untuk keluarga. Iya, lupakan. Masalah di kantor untuk kantor, masalah rumah untuk rumah. Gitu. Apa ya? Gue tahu sih gue nggak salah pilih. Gue nggak salah pilih. Dari awal gue tahu lo orang yang tepat dan paling bener untuk berada di samping gue. Udah, aja sih. Itu aja. Dan mari kita bertualang ke seluruh Indonesia. Aku tunggu liburan berikutnya. Karena kami akan berkeliling nggak tahu kemana. Kayaknya nyawa gue di mana-mana gitu, harus pindah kemana. Tapi kalau gue jalanin dengan happy sih nggak apa-apa sih. Happy aja. Setiap pindah, aku anggap itu seperti, tahu nggak, ngerasa seperti kayak pengantin baru. Jadi kita kayak pindah rumah lagi, beli rice cooker lagi, beli kulkas lagi, kayak gitu. Kayak baru lagi. Iya, tikungan baru lagi. Bobo di kamar yang kemarin besar sekarang kecil. Eksperimen baru lagi ya? Iya, nikmatin lah. Ya itu aja sih. Ya bener kan, gue pilih orang yang tepat. Tapi gue nggak tahu gue tepat nggak buat dia. Gue tepat nggak buat lo.